Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yakni kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri, yaitu materi yang akan dipelajari pada kelas 10. Nah, adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai setelah pembelajaran ini berlangsung ialah menjelaskan identitas trigonometri serta aturan sinus dan kosinus. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan identitas trigonometri serta aturan sinus dan kosinus. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini, setelah siswa mengikuti kegiatan belajar, diharapkan siswa dapat yang pertama menggunakan identitas trigonometri dalam penyelesaian. Kemudian yang kedua, membuktikan identitas trigonometri sederhana dengan menggunakan rumus hubungan antara perbandingan trigonometri. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini tidak terlepas dari pembahasan kita pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Nah, sekarang apa itu identitas trigonometri? Jadi, identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka itu merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi identitas trigonometri ini sendiri kita akan mencari identitas dari masing-masing sinus, kosinus, dan tangennya. Nah, di sini kita kembali mengingat perbandingan trigonometri pada siku-siku, pada segitiga siku-siku. Nah, di sini disediakan sebuah segitiga ABC, di mana siku-sikunya itu di sudut B dan alfanya itu terdapat di sudut A. Kemudian AB itu panjangnya kita misalkan sebagai X, kemudian AC itu merupakan R, dan BC-nya adalah Y. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, otomatis yang kita cari terlebih dahulu ialah sisi depan, samping, dan miring dari sudut alfa. Jadi yang diperhatikan adalah sudut alfa. Nah, di sini sudut alfanya itu terdapat di sudut A, sehingga yang jadi sisi depannya adalah BC atau yang panjangnya Y. Kemudian AB itu merupakan sisi sampingnya, yaitu panjangnya X, dan AC itu adalah sisi miringnya, yakni panjangnya adalah R. Nah, kemudian identitas ini sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya identitas kebalikan, kemudian yang kedua ada identitas perbandingan, dan yang ketiga ada identitas Pitagoras. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk identitas kebalikan. Yang pertama untuk sin alfa. Ingat perbandingannya sin alfa itu adalah depan miring atau demi. Nah, jadi depannya tadi adalah Y per, miringnya adalah R, sehingga diperoleh sin alfa sama dengan Y per R. Nah, kebalikan dari sin alfa itu adalah kosek alfa, sehingga diperoleh kosek alfa sama dengan R per Y. Yang kedua untuk cos alfa. Cos itu perbandingannya adalah samping miring atau sami. Nah, sampingnya tadi panjangnya adalah X per, miringnya adalah R. Nah, kebalikan dari cos ini sendiri itu adalah secant alfa atau sec alfa, sehingga dari cos alfa X per R menjadi R per X untuk sec alfa. Dan yang terakhir ada tan alfa. Tan alfa perbandingannya adalah desa, depan, samping. Depannya tadi adalah Y per sampingnya adalah X, sehingga diperoleh tan alfa sama dengan Y per X. Dan kebalikan dari tan alfa itu adalah kotan alfa. Nah, ini perbandingannya tinggal dibalik menjadi X per Y. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk identitas kebalikan ini sendiri berarti kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa, karena dia kosekan itu adalah kebalikan dari sin alfa. Kemudian untuk sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa, karena dia sekan kebalikan dari cos alfa. Nah, dan yang terakhir ada kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa.
Demikian pula dengan kotan, berarti dia adalah kebalikan dari tan, sehingga menjadi 1 per tan alfa. Nah, yang kedua untuk identitas perbandingan. Di sini kita ambil perbandingan yang pertama itu adalah sin alfa per cos alfa. Kita lihat di atasnya ini, sin alfa itu adalah Y per R. Kemudian banding cos alfa perbandingannya adalah X per R. Sehingga di sini jadinya banding X per R. Nah, untuk memudahkan kita mengoperasikannya, dari perbandingan ini kita ubah menjadi perkalian. Sehingga Y per R di depannya tetap. Kemudian jika dia diubah menjadi kali, maka penyebutnya itu dibalik. Jadi penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. Jadi ini jadinya X per R menjadi R per X. Setelah itu tinggal dioperasikan, berarti R bagi R sama dengan 1, sehingga yang tersisa adalah Y per X. Kemudian yang kedua, kalau kita bandingkan cos alfa per sin alfa, berarti cos alfa perbandingannya tadi adalah X per R. Kemudian banding sin alfa itu adalah Y per R. Dengan cara yang sama seperti di atas, maka R bagi R sama dengan 1, sehingga yang tersisa tinggal X per Y. Maka diperoleh sama dengan X per Y. Nah, jadi diperoleh untuk identitas perbandingan. Yang pertama, kalian perhatikan. Nah, ini hasilnya adalah Y per X. Ini kita perhatikan di atas tadi, untuk identitas kebalikan, yang hasilnya Y per X itu merupakan perbandingan dari tan. Sehingga diperoleh tan alfa, itu berarti sama dengan sin alfa per cos alfa. Kemudian untuk yang selanjutnya, kotan alfa, itu kan perbandingan, lihat di atas ini, kotan alfa perbandingannya adalah X per Y, sama dengan ini, berarti X per Y itu adalah perbandingan dari kotan, sehingga kotan ini sama saja, dia perbandingannya ialah cos alfa per sin alfa. Oke, kita lanjut. Nah, ini disediakan sebuah segitiga seperti yang tadi. Nah, untuk memperoleh identitas Pitagoras, jadi ini yang ketiga, identitas yang ketiga ialah identitas Pitagoras. Seperti yang kita ingat, pada pembelajaran di SMP, kalian sudah pelajari tentang rumus Pitagoras, yakni X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu adalah rumus dari Pitagoras. Nah, untuk memperoleh identitasnya di trigonometri ini, kita harus dibagi 1 per 1. Yang pertama, kita bagi terlebih dahulu untuk R kuadrat. Sehingga kita ambil ini rumus Pitagorasnya tadi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena di sini semuanya dibagi R kuadrat, maka masing-masing dibagi dengan R kuadrat. Sehingga ini menjadi X kuadrat per R kuadrat tambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Kemudian ini bisa kita bentuk menjadi X per R kuadrat, jadi kuadratnya ini di luar, tambah Y per R kuadrat sama dengan R per R kuadrat. Setelah itu, nah dari perbandingan yang kebalikan tadi, kalian ingat kembali bahwa untuk X per R itu merupakan perbandingan dari cos alfa, kuadratnya tetap di luar, kemudian tambah Y per R itu merupakan perbandingan dari sin alfa kuadrat sama dengan R bagi R sama dengan 1. Sehingga diperoleh untuk identitas yang pertama, ini bisa dibentuk menjadi cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Atau bisa dibentuk dalam bentuk yang lain, tapi tidak mengubah hasil dari bentuk tersebut. Ini hanya kita tukar-tukar saja. Seperti misalnya yang pertama, untuk sin kuadrat alfa, berarti di sini yang kita pindah adalah cos kuadrat alfa, sehingga menjadi sin kuadrat alfa sama dengan 1-nya tetap, dan ini jadinya karena dia di sini positif, maka ketika dia pindah ruas menjadi negatif, cos kuadrat alfa. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, misalnya yang kita cari adalah cos kuadrat alfa, berarti sama dengan ini sin yang dipindah, berarti 1 kurang sin kuadrat alfa, atau bisa juga menjadi sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini hanya ditukar sin terlebih dahulu, kemudian cos sama dengan 1.
Jadi keempat bentuk ini tetap hasilnya sama. Kemudian yang kedua, jika dia dibagi X kuadrat. Jadi masing-masing dari rumus Pythagoras tadi kita bagi dengan X kuadrat, sehingga menjadi X kuadrat bagi X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat. Nah, dibentuk lagi, disederhanakan seperti yang tadi, berarti ini menjadi X per X kuadrat tambah Y per X kuadrat sama dengan R per X kuadrat. Nah, ini X per X itu adalah 1. Tambah Y per X itu adalah perbandingan dari tan alfa. Sama dengan R per X itu adalah perbandingan dari sek alfa. Sehingga diperoleh 1 tambah ini tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Atau bisa juga diubah dalam bentuk lain. Berarti seperti yang tadi, ini tinggal diubah saja, ubah posisinya. Berarti jika sekan kuadrat alfa berarti sama dengan 1 tambah tan kuadrat alfa. Kemudian bentuk yang kedua, jika ini tan kuadrat alfa yang dicari, berarti ini jadinya sekan kuadrat alfa tetap positif karena dia di luar, yang dipindah adalah 1. Maka dari positif 1, ketika dia pindah ruas menjadi negatif 1. Kemudian yang terakhir, sekan kuadrat alfa kurang tan kuadrat alfa berarti sama dengan 1. Ini tannya ini yang diubah keluar sehingga tersisa adalah 1. Kemudian bentuk ketiganya jika dia dibagi dengan Y kuadrat. Jadi masing-masing rumus Pythagoras tadi dibagi dengan Y kuadrat. Jadinya X kuadrat per Y kuadrat tambah Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Ini disederhanakan menjadi X per Y kuadrat tambah Y per Y kuadrat sama dengan R per Y kuadrat. Kemudian ini X per Y itu adalah perbandingan dari kotan alfa kuadrat tambah Y per Y berarti 1 sama dengan R per Y merupakan perbandingan dari kosekan alfa. Kemudian diperoleh, berarti ini kotan alfa kuadrat bisa dibentuk menjadi kotan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan, demikian pula dengan ini berarti kosekan kuadrat alfa. Nah, ini bisa dibentuk dalam bentuk lain, berarti menjadi, ini hanya ditukar saja, ini menjadi di dalam sama dengan, berarti kosekan kuadrat alfa sama dengan kotan kuadrat alfa tambah 1. Bentuk yang kedua, kotan kuadrat alfa. Jika ini yang dicari berarti dia kosekan kuadrat alfa dikurang 1 karena 1 ini keluar. Kemudian bentuk yang terakhir itu ada kosekan kuadrat alfa kurang kotan kuadrat alfa berarti sama dengan 1. Nah, demikian untuk bentuk-bentuk dari identitas trigonometri. Sekarang untuk memudahkan kita dalam memahaminya, maka coba kita kerjakan dalam bentuk soal. Di sini ada satu bentuk soal, yakni buktikan bahwa sin X kurang cos X kuadrat sama dengan 1 kurang 2 sin X kali cos X. Penyelesaiannya, ingat bahwa ini sifat dari pemfaktoran atau persamaan kuadrat sempurna. Jadi jika bentuk kuadratnya itu A kurang B kuadrat sama dengan, maka menjadi A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, kita coba masukkan di soal yang ini. Berarti yang jadi A-nya itu adalah sin X kurang, ini berarti B-nya itu adalah cos X, kemudian ini kuadrat. Nah, berarti ini menjadi sin X kurang cos X kuadrat sama dengan, ini kan bentuknya A kuadrat, berarti A-nya tadi adalah sin X. Berarti sin kuadrat X, karena di sini kuadrat dari sini. Kurang 2, 2-nya tetap, A itu adalah sin X kali B itu adalah cos X. Berarti di sini jadinya 2 sin X kali cos X tambah, ini B kuadrat, berarti B-nya adalah cos kuadrat X. Kuadratnya dari sini tadi. Kemudian sama dengan, nah, untuk memudahkan kita mengoperasikannya, maka di sini kita tukar posisinya saja, tapi tidak mengubah tanda. Sehingga ini menjadi sin kuadrat X tambah, ini cosnya dibawa ke depan, jadi cos kuadrat X kurang 2 sin X kali cos X. Sama dengan, nah, menurut sifat yang telah kita peroleh tadi,
di identitas trigonometri itu ada sifat yang sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka di sini sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu bisa diubah menjadi 1 kurang. Nah, ininya tetap 2 sin x kali cos x. Yang diubah hanya bentuk ini saja. Nah, berarti terbukti bahwa sin x kurang cos x kuadrat sama dengan 1 kurang 2 sin x kali cos x. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami pembahasan yang telah kita bahas hari ini, maka Ibu akan kasih tugas, silahkan kalian kerjakan di rumah, kemudian nanti dikumpulkan di form tugas atau aplikasi yang biasanya kita pakai untuk pembelajaran. Di sini Ibu memberikan 2 soal, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan Ibu yang singkat ini dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.